Hello students, good morning. Selamat pagi semuanya. Hello Miss. Good morning, Miss. Oke, pada kegiatan pembelajaran hari ini, Miss ingin memberitahu bahwa Miss tidak sendiri untuk mengajari kalian dan Miss bersama Miss Shirley. Halo Miss Shirley, bisa say hi? Hello, my students. Hello Miss. Halo, Miss Shirley. Oke, jadi di sini kita mengajar kalian berdua, ada Miss Chatri dan ada saya sendiri. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan, Miss Chatri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, let's we pray together. Kita harus berdoa terlebih dahulu. Baik, Miss pimpin. Pray, start. Pray, finish. Oke, jadi pertama-tama Miss akan absen kalian terlebih dahulu. Oke. Untuk yang pertama, Priska, are you there? Yes Apakah ada di Miss, I'm sini? here. Oke, good, bagus ya. Yang kedua ada Ita. Ita, are you there? Yes, Miss. Oke, bagus. Dan yang terakhir ada Desi. Are you there? Desi, apakah ada di sini? Miss, present Miss. Oke, bagus ya. All student is present today. Semua siswa hadir hari ini. Dan sekarang kita akan beranjak ke materi yang akan kita bahas. Oke, pada kesempatan kali ini, we will talk about simple present tense. Ya, kita akan mempelajari tentang simple present tense. Apakah kalian pernah mendengar apa itu simple present tense sebelumnya? Belum Miss. Oke, jadi sekarang Miss akan jelaskan apa itu simple present tense. Simple present tense itu adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fact atau kebenaran, habitual action atau kejadian yang dilakukan berulang-ulang, general truth atau kebenaran umum, dan juga present atau kejadian yang terjadi saat ini. Nah, dalam simple present tense ini, kata kerja yang digunakan yaitu menggunakan kata kerja pertama atau verb one. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya, seperti yang sudah kalian lihat di screen, ini adalah rumus dari simple present tense. Simple present tense itu ada yang berbentuk afirmatif atau positif, ada yang negatif, dan juga ada yang interrogatif atau pertanyaan. Nah, di dalam afirmatif ini terdapat dua rumus, yaitu rumus afirmatif atau positif verbal dan juga ada positif nominal. Untuk positif verbalnya, rumusnya yaitu ada subject plus verb one plus object. Seperti contohnya, they study literature every Monday, yang mana artinya mereka belajar literatur setiap hari Senin. Nah, untuk rumus positif nominal, rumusnya yaitu subject plus to be-nya itu bisa is, bisa am, bisa are, dan plus object. Seperti contohnya, Mr. Joko Widodo is the President of Indonesia, yang mana artinya Presiden Jokowi adalah Bapak Joko Widodo adalah Presiden Indonesia, seperti itu. Nah, yang untuk rumus negatifnya, pertama yaitu ada negatif verbal. Yang mana rumusnya subject plus do not or does not plus verb one plus object. Seperti contohnya, they do not study literature every Monday. Yang mana artinya mereka tidak belajar literatur setiap hari Senin. Dan untuk negatif nominalnya, kita bisa menggunakan rumus subject plus to be plus not plus object. Seperti contohnya, Mr. Joko Widodo is not the President of Indonesia, yang mana artinya Presiden Joko Widodo bukan Presiden Indonesia. Dan untuk yang terakhir yaitu interrogatif atau kata tanya,
atau kalimatannya, rumusnya yaitu untuk verbal, does, do or does plus subject plus verb one plus object. Seperti contohnya, do they study literature every Monday? Yang mana artinya dia bertanya, apakah mereka belajar literatur setiap hari Senin? Dan untuk rumus interrogatif nominalnya, kita bisa menggunakan rumus to be plus subject plus verb one plus object. Seperti contohnya, is Mr. Joko Widodo is President of Indonesia? Yang mana artinya, apakah Bapak Joko Widodo itu adalah Presiden Indonesia? Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Any question? No, Miss. No, Miss. Oke, satu lagi. Dalam belajar materi simple past tense ini, ada rumus grammar yang perlu diperhatikan, berupa perubahan kata kerja akibat disandingkan dengan subjek. Seperti contohnya, jika subjek dalam kalimat merupakan orang pertama tunggal, kedua tunggal, dan ketiga jamak, yaitu I, you, we, they, maka tidak akan ada perubahan kata kerja. Dan akan tetapi, jika dalam kalimat adalah orang ketiga tunggal, seperti she, he, it, maka ada perubahan kata kerja dengan penambahan s or es. Apa kalian paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, bagus sekali ya. Miss. Oke, next slide please. Oke, ini adalah salah satu exercise atau yang namanya fill in the blank, yang dimana mengisi kekosongan yang ada dalam sentence ini atau kalimat ini. Nah, apakah salah satu dari kalian, apakah kalian ingin menjawab pertanyaan ini? Miss, persilahkan ya. Siapa yang ingin mencoba number one? Who want to answer number one? Me, Miss. Okay, Priska, go on. Okay, thank you for the time. So the question number one, do you blah 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 how to speak German? So the answer I think tetap no Miss because subjeknya adalah you, orang kedua tunggal. Oke, benar sekali ya, karena subjeknya you, jadi tidak ada penambahan sama sekali. Bagus banget, Priska. Good job. Oke, who want to answer number two? Siapa yang ingin jawab nomor 2? Can I, Miss? Oke, Ita, go on. Silahkan. Okay, thanks for the time that given to me. I want to answer number 2. Number 2, the question is, she blah 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 as a accountant in the private firm. I think work in the question ditambahkan s, Miss. Oke, bagus banget ya. Jadinya she works karena she itu merupakan orang ketiga tunggal. Jadi she work as an accountant in a private firm. Oke, bagus sekali Ita. Oke, untuk selanjutnya number 3. Who want to answer number 3? Siapa yang menjawab nomor 3? Oke, Desi, go on. Okay, I don't like mathematics. Jadi jawabannya itu like karena dia tuh memakai subjek I. Jadi tidak ada penambahan S. Oke. Bagus. The next, number 5. Number 4. Who want to answer number 4? Siapa yang ingin jawab nomor 4? Me, Miss. Oke, Priska, go on. Okay, thank you. Number 4, the sun blah 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 in the west. I think the answer is set. Jadi kita menambahkan s pada kata kerja, Miss. Oke, bagus banget ya, Priska. The sun sets in the west.
karena the son itu merupakan orang ketiga tunggal. Jadi ditambahkan S di belakangnya. Bagus banget, Priska. Oke, untuk nomor 5, nomor 5, siapa yang ingin menjawab? Can I, Miss? Oke, Ita, go on. Okay. Number 5, the question is, he does not blah 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 novels. I think the answer is right because ada kata does, Miss, depannya tuh, Miss. Jadi nggak ditambahin S. Oke, bagus banget ya Ita. 100% correct. Oke, untuk nomor 6, siapa yang ingin menjawab? Want to answer? May I, Miss? Oke, Desi. Okay, David, blah 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 his room every day. So the answer is cleans. Ada tambahan S-nya karena David itu termasuk ke subjek si he it, nama orang. Iya, betul sekali. David itu kayak, bukan kayak, tapi sudah termasuk ke orang ketiga tunggal. Jadi ditambahkan S di belakangnya. Bagus banget. Oke, nomor 7. Siapa yang ingin menjawab? Who want to answer? Me, Miss. Oke, Priska. Okay, thank you. Number 7, I blah 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 up at 4 a.m. every day. Jadi jawabannya tetap wake tanpa ditambahkan S karena subjeknya adalah I, yaitu orang pertama tunggal, Miss. Oke, benar sekali ya Priska. Oke, untuk nomor 8. Siapa yang ingin mencoba? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Want to Can answer? I, Miss? Oke, Ita, go on. Okay, number 8. Julie does not blah 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 her car. I think the answer is drive because ada kata does jadi nggak diisiin S juga, Miss. Oke, sama seperti yang di atas ya, Ita. Ya. Oke, Iya. thank you. Untuk nomor 9, nomor 9, who want to answer? Siapa yang ingin menjawab? May I, Miss? Oke, Desi, go on. Okay, do you blah 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 tennis? My answer is play. Karena itu tanda pertanyaan. Oke, good job ya. Dan untuk yang terakhir, number 10, who want to answer? Me, Miss. Oke, Priska, go on. Number 10, they blah 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 books late night. Jadi jawabannya tetap study, Miss, karena subjeknya adalah they. Benar sekali ya, sama seperti yang di atas-atasnya juga. They itu merupakan orang pertama tunggal. Jadi dia tidak berisi tambahan S di belakangnya. Good job. I think all student is understand about the material. Ya, saya pikir semua siswa sudah mengerti tentang materi simple present tense ini. Oke, next. Oke, materi selanjutnya atau kegiatan pembelajaran selanjutnya will handled by Miss Shirley. Miss Shirley, time is yours. Okay, thank you Miss Chatri. Everyone, masih semangat semuanya, my student? Masih, Miss. Miss. Oke, kita lanjut. Apakah bisa kita lanjut lagi? Bisa, Yes, Miss. Miss. Okay, good. Bisa, Miss. So, my students, we will continue to discuss an example text of simple present tense. Jadi, kita akan mendiskusikan tentang contoh dari simple present tense-nya ini. So, I provide one text of simple present tense. Jadi, saya menampilkan satu buah teks dari simple present tense. Untuk itu, siapa yang mau membantu Miss untuk membacakan daily activities-nya Jojo ini yang ada di screen kalian ini? Siapa yang mau membacakan? Atau ada volunteer atau saya mau tunjuk? Can I, Miss? Okay, go on. Priska. Thank you for the time, Miss. I will read the daily activities. My name is Jojo. I'm a student at university. Here is my daily routine. I always wake up at 6 in the morning.
I usually have breakfast at 6:30. I order online transportation to university at 8. After that, I usually start studying at 8:30. At noon, I always have lunch with my friends. After the lunch break, I join the class again. I finish the study at 4:15 in the afternoon. For refreshing, I sometimes go to the cinema with my friends in the evening. I usually have dinner with my family at 7, and then we spend time together, watch television, or discuss interesting issues of the day. I rarely go to bed before 11 o'clock. I often go to the bed at midnight. That's all, Miss. Thank you. Okay, good job, Priska. Okay, the next, I like your pronunciation. Saya suka dengan cara kamu membaca daily activities ini, Priska. Oke, kita lanjut ya dan selanjutnya kita akan, the next, you can see on the screen word that contain underlines. Di slide kalian bisa melihat kata-kata yang ada garis bawahnya, di bawahnya itu yaitu ada daily routine, and then cinema, and then rarely. Kalian bisa lihat ketiga word itu yang berisi garis bawahnya, kalian lihat di screen kalian? Lihat, Yes, Miss. Okay, good. So, the next, I want you to find a synonym of that word. Jadi kalian di sini sekarang mencari persamaan kata dari kata-kata yang sudah digarisbawahi. So, di sini ada 3 kata, yaitu daily routine, cinema, dan rarely. Kalian bisa pilih start dari daily routine. Who knows persamaan dari daily routine ini? Siapa yang tahu persamaan dari daily routine ini? Me, Miss. Okay, who's that? Priska, go on. I think daily activities, Miss. Okay, good. Daily routine itu sama juga dengan daily activities. Thank you, Priska. So the next, cinema. Itu in Indonesia itu kita biasa disebut dengan bioskop. Jadi what is synonym of the cinema? Apa persamaan kata dari cinema? Siapa yang mau menjawab? Can I, Miss? Okay, Ita, go on. Okay, I think the synonym of the word cinema is movie theater, Miss. Okay, good. The cinema also called by movie theater. Jadi, cinema itu persamaannya adalah movie theater. So, thank you, Rita. So, the last one is rarely. Jadi, in Indonesia, rarely is jarang ya. Jadi, dalam kata itu, I rarely go to the bed before 7 o'clock. Jadi, dia itu jarang tidur, jarang beranjak tidur sebelum jam 11 itu. Nah, who want to find a synonym of rarely? Siapa yang bisa menyebutkan persamaan kata dari rarely tersebut? May I, Miss? Okay, Daisy, go on. Okay, the synonym of rarely, I think seldom. Okay, good, Daisy. Okay, the synonym of rarely itu adalah seldom. Jadi, kalian sudah mampu ya menyebutkan sinonim-sinonim dari kata yang sudah saya tampilkan tadi. So, we can next. Nah, jadi I think you guys are understand about our material today. To make sure that you really understand, I will give you assignment. Jadi, saya pikir kalian sudah mampu mengerti dari pembelajaran kita tadi, pembelajaran yang diberikan oleh Miss Chatri dan juga saya, untuk untuk memastikan kalian bahwa kalian benar-benar paham, kami akan memberikan kalian sebuah tugas. Jadi tugasnya itu adalah write a daily activities use simple present tense. Jadi tugas kalian adalah menulis daily activities kalian, aktivitas seharian kalian dengan menggunakan simple present tense. Jadi tugasnya itu, apakah bisa dipahami tugasnya, my student? Bisa, Yes, Miss.
Okay, good. So this assignment, we will discuss it next week. Jadi dari tugas-tugas kalian ini akan kita diskusikan minggu depan. Untuk itu kalian boleh kumpulkan sebelum minggu depan. Jadi ya lagi sekali tugasnya itu adalah write a daily activities. Itu boleh kegiatan sehari-hari kalian dari baru bangun sampai go to the bed. Jadi seperti contoh yang tadi Miss berikan, contoh teks sebelum ini saya berikan tadi. Jadi untuk assignment sudah jelas ya? Sudah, Miss. Oke, bagus. Jadi sekian dari pembelajaran kita hari ini ya. Mungkin ada yang masih bingung nih tentang apa simple present tense tersebut atau bagian-bagian simple present tense tersebut, ada yang masih bingung? No, Miss. From me, no, Miss. Oke, kalau no, kalian bisa buat dari sekarang atau rancang dari sekarang daily activities yang kalian biasanya sehari-hari lakukan, seperti itu ya. Jadi sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, let us start to pray. Pray, start. Pray, finish. Okay, thank you, my student.